Ada orang yang pakai istilah topeng. Persona. Iya, tapi siapa sih orangnya yang tidak pakai topeng? Betul. Semua orang pakai topeng, dalam arti ya dia harus menata ekspresi dirinya. Di antara sumber ketidakbahagiaannya orang itu bersumber dari kurang seriusnya kita memainkan peran-peran tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, namaste, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua. Selamat datang di Dialog Positif Plus. Dan kita masih belajar kembali bersama Mas Fahrudin Faiz. Mas, makasih nih, nggak bosan-bosan ditanyain terus. Tapi makin ditanya makin keluar ya Mas. Makin ditanya makin bisa. Makin bisa ya. Jadi pertanyaan itu penting kali ya Mas ya. Nah, iya, saya justru sering menjelaskan ke mahasiswa itu. Lebih penting pertanyaan daripada jawaban. Karena pertanyaan yang baik akan mengarah pada jawaban yang juga baik. Meskipun kadang-kadang di masyarakat kita kalau ada anak banyak tanya itu terus dianggap anak yang kurang pinter, anak yang padahal itu justru lahirnya ilmuwan itu ketika dia banyak tanya. Banyak nanya. Iya. Oke. Dan yang menarik adalah pertanyaan-pertanyaan tentang diri, Mas Faiz. Bahwa kita tahu bahwa ya secara garis besar lah ya, hidup ini adalah panggung sandiwara, Mas Faiz. Ya kan ada beberapa filsuf yang bilang bahwa this is just only the game, gitulah kira-kira, tentang panggung sandiwara. Pertanyaan berarti kan kalau gitu kita aktor dan aktris di panggung sandiwara ini gitu. Ini banyak sekali pertanyaan yang masuk Mas Faiz tentang gimana sih cara mencari peran diri kita dalam panggung sandiwara kehidupan ini gitu. Oke, ya yang jelas begini, kalau dalam agama itu Allah itu menciptakan kita tidak iseng. Allah sangat serius dengan peran, fasilitas, dan berbagai amanat yang harus kita jalankan. Jadi berarti bahwa setiap orang punya misi, punya peran, baik secara umum dia sebagai manusia maupun secara spesifik dalam konteks dia mungkin sebagai orang beragama, sebagai anak bangsa, sebagai kepala keluarga, sebagai semua peran di titik manapun kita ada, yaitu harus kita penuhi, kita jalani. Jadi kita ini memang semacam aktor yang harus sebaik mungkin menjalankan peran yang sudah diberikan pada kita. Tidak ada satupun peran yang tidak berharga. Semua peran ada artinya, ada maknanya. Sering saya pakai istilah hidup manusia itu oleh Allah diberi anugerah sekaligus amanah. Di balik anugerah ada amanah. Kita diberi anugerah akal, ya di balik itu ada amanah. Kita diberi anugerah hati, di balik itu ada amanah. Kita diposisikan dimanapun, di balik itu ada amanah. Terhadap amanah-amanah, peran-peran ini tentu saja kita harus memberikan yang terbaik yang kita mampu. Hingga level paling kecil, termasuk kali ini kita ngobrol, itu kan kita ada peran masing-masing. Jadi kan kita harus memberikan yang terbaik, biar tidak menyesal. Karena di antara sumber ketidakbahagiaannya orang itu ketika dia tidak memberikan yang terbaik, sehingga nanti ada kegagalan, kekecewaan, bersumber dari kurang seriusnya kita memainkan peran-peran tadi. Saya sering mengilustrasikan begini, kalau ada mahasiswa misalnya ujian tidak lulus, itu dia akan sangat kecewa kalau sebelumnya dia belum memberikan yang terbaik untuk mengerjakan ujian itu. Tapi kalau dia sudah memberikan yang terbaik, ternyata tidak lulus, dia akan lebih bisa memaklumi. Oh iya ya, berarti memang kemampuan saya memang segini. Tapi ketika dia tidak memberikan yang terbaik, dia akan bilang, coba ya kemarin saya lebih serius, coba ya kemarin saya itu. Semoga nanti dalam berbagai peran yang kita mainkan itu, kita tidak pakai logika coba ya tadi. Kita puas. Ya memang ini yang saya bisa semaksimal mungkin. Itu kita puas terhadap apapun itu. Jadi peran itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari dan pasti banyak. Karena hidupnya manusia itu kan multidimensi. Dan untuk semuanya ayo kita berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi kuncinya ada di situ tentang peran-peran ini.
ada orang yang pakai istilah topeng. Persona. Iya, jadi kita itu sering pakai topeng. Meskipun istilah topeng ini sering dikonotasikan negatif. Seolah-olah ndak asli kan. Tapi siapa sih orangnya yang tidak pakai topeng? Betul. Semua orang pakai topeng, dalam arti ya dia harus menata ekspresi dirinya di berbagai peran yang dia mainkan. Saya di depan Mas Abu ya bergaya sesuai kebersamaan kita. Nanti di depan anak saya ya saya jadi bapak, yang beda lagi dengan kalau di masjid sebagai ustadz. Kalau di kampus sebagai dosen itu ya peran-peran yang tidak bisa disamakan begitu saja. Kan tidak mungkin saya misalnya di rumah di depan anak-anak kayak dosen misalnya ngajar terus di rumah, kan tidak mungkin. Sama anak yang ngomong di level mereka, membahas keseharian mereka. Di kampus sebagai dosen mungkin tidak sama dengan ngobrol dengan Mas Abu cara komunikasinya. Jadi di setiap peran kita punya strategi gaya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Ya, kalau di rumah ngobrol sama anak SD ngomong-ngomong menurut Sokrates gitu pusing juga. Jadi anak kita bisa puyeng itu. Tiba-tiba langsung diajakin ke filsafat Nanti gitu. kalau sampai di rumah kayaknya kayak Ustadz. Kalau Allah Gitu-gitu seramain. di pening itu. Benar. Ya, jadi kita di setiap tempat ya ada perannya masing-masing. Bukan berarti itu pura-pura. Oke. Tapi ya memang itu peran yang diamanatkan Tuhan pada kita. Di setiap peran kita ada maknanya pasti. Allah, saya bilang tadi, tidak pernah iseng. Kenapa sih kok saya punya anak kayak gini, orang tua saya begitu, itu semuanya ada rahasia, ada maknanya. Oke. Nah, itu menarik, antara anak orang tua itu kan pasti ada kaitan memori DNA gitu ya Mas Wais. Dimana itu terkait dengan konteks yang namanya peran itu sendiri. Ada nggak sih kaitan antara memori DNA itu dengan peran seseorang gitu? Yo, ada saja. Karena DNA itu kan terbentuk turun-temurun. Oke. Dan itu generasi lama, nenek moyang kita itu biasanya ya menyeleksi secara otomatis struktur DNA sesuai visi dan misi generasi itu sendiri. Jadi nanti ada yang dipertahankan ini, ada yang dibuang itu saja. Dan itu nanti kita wariskan juga ke anak-anak kita. Oke. Jadi itu misi, tujuan, target generasi itu kenapa generasi itu disebut penting, generasi penerus itu, karena mereka yang meneruskan mimpi kita, visi kita, kebaikan-kebaikan hidup yang ingin kita abadikan, dan itu kan berhubungan dengan DNA kita. Oke. Jadi anak-anak kita, peran kita di depan mereka itu yang menyesuaikan dengan visi hidup kita, target-target yang ingin kita abadikan melalui mereka. Pasti itu juga termasuk skenario besarnya Allah. Itu kenapa orang Indonesia gayanya begini, sementara yang di Timur Tengah begitu, yang di Eropa begitu. Itu menyesuaikan dengan visi generasi masing-masing sesuai budaya hidupnya sendiri-sendiri. Wah, menarik banget. Dan yang mungkin perlu diselami tentang topeng tadi gitu, supaya kita bisa membagi peran dengan baik. Dan mungkin ada sesuatu hal yang penting untuk kita sadari, bahwa ya persona juga adalah bawaan yang alamiah mungkin ya, yang mungkin kita harus selami lebih dalam gitu. Kita akan bicara tentang membagi peran lebih dalam lagi setelah yang satu ini.